di mana sumber letak keindahan, kesucian, kesaktiannya NKRI menurut penglihatan dari manunggalnya kacamata saya, rasa, periksa kasa di 3 titik sinar emas yang menyinari 3 titik sinar emas yang menyinari Indonesia, seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, besar kecil yang jumlahnya lebih dari 17.000, semuanya disinari oleh oleh sebab itu saya sebagai pemerkarsa organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu, dalam lambangnya saya masukkan 3 titik sinar emas yang menyinari kebun rawa seluruh kebun Indonesia. Selama saya membuat lambang itu sampai sekarang ini belum pernah saya terangkan 3 titik tidak. Kenapa sampai usia 12 tahun tidak terangkan? Saya nunggu. Apa yang saya tunggu? Karena organisasi ini saya berangkatkan dari seminar Sutasoma. Saya menunggu seminar dan saya menunggu sinarnya. Kalau nanti sudah menjadi organisasi nasional, dari lokal sampai nasional, barulah saya. Dan sekarang ini dibelah waktunya saya sebagai pemerkarsa menerangkan 3 titik sinar emas yang menyinari Indonesia ini sudah ini tugas saya, karena saya yang membuat lambang. Aspirasinya 3 titik itu. Aspirasinya ada 3 emas maknawi yang terkandung di dalam NKRI itu sendiri. Jadi aspirasinya itu bukan dari luar, dari dalam. Namanya pun aspirasinya dari Pancasila. Begitu pula lambang. Apa? Sinar emas pertama. Sinar emas maknawi pertama. Kemerdekaan itu ialah jembatan emas. Ingatlah pidatonya I.R. Soekarno, bukan Presiden Soekarno, I.R. Soekarno tanggal 1 kemerdekaan adalah
jembatan emas. Apa makna jembatan emas? Jembatan itu penghubung. Emas adalah logam mulia, penghubung yang mulia. Jadi ada jembatan dalam negeri dan ada jembatan keluar negeri. Emas menyinari Indonesia ini apa? Apa titik dua ini? Titik dua ini jilatan api emas maknawi yang tingginya 17 meter sebagai mahkota Indonesia dipasang di tengah-tengah lapangan IKADA. IKADA itu Ikatan Daerah-Daerah Seluruh Indonesia. IKADA sekarang dikatakan Monas. Itu lambang mahkotanya Indonesia. Banyak jutaan orang yang sudah mengunjungi Monas, banyak. Tapi berapa orang yang mengerti emas yang ketiga? Jantungnya NKRI. Jantung NKRI itu di dalam lambang negara kita Garuda Pancasila, yang di dadanya ada seperti jantung. Di dalam jantung dalam karena ada 2 perisai. Perisai luar isinya 4. Perisai dalam hanya 1. Bintang emas sudut 5. Bintang emas sudut 5. Itu lambang apa? Dijadikan jantung. Bintang itu lambang ketuhanan. Kok sudut 5? Baca sendiri dalam kitab sucinya negara NKRI. Melihat dari manunggalnya kacamata rasa periksa kasa, di mana ini letakkan ajaibannya NKRI. Saya melihat beberapa tahun saya beristighfar mohon kepada Allah supaya diberi petunjuk di mana sumber letak keindahan, kesucian, kesaktiannya NKRI. Menurut penglihatan dari manunggalnya kacamata saya, rasa, periksa kasa, di 3 titik sinar emas
yang menyinari 3 titik sinar emas yang menyinari Indonesia, seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, besar kecil yang jumlahnya lebih dari 17.000, semuanya disinari oleh 3. Oleh sebab itu saya sebagai pemerkarsa organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai menunggangkan keimanan dan kemanusiaan itu, dalam lambangnya saya masukkan 3 titik sinar emas yang menyinari kepulauan, seluruh kepulauan Indonesia. Selama saya membuat lambang itu sampai sekarang ini belum pernah saya terangkan 3 titik tidak. Kenapa sampai usia 12 tahun tidak terangkan? Saya nunggu. Apa yang saya tunggu? Karena organisasi ini saya berangkatkan dari seminar Sutasoma. Saya menunggu seminar dan saya menunggu sinarnya. Kalau nanti sudah menjadi organisasi nasional, dari lokal sampai nasional, barulah saya. Dan sekarang ini tibalah waktunya saya sebagai pemerkarsa menerangkan 3 titik sinar emas yang menyinari Indonesia ini sudah. Ini tugas saya, karena saya yang membuat lambang. Aspirasinya 3 titik itu. Aspirasinya ada 3 emas maknawi yang terkandung di dalam NKRI itu sendiri. Jadi aspirasinya itu bukan dari luar, dari dalam. Namanya pun aspirasinya dari Pancasila. Begitu pula lambang. Apa? Sinar emas pertama. Sinar emas maknawi pertama. Kemerdekaan itu ialah jembatan emas. Ingatlah pidatonya I.R. Soekarno, bukan Presiden Soekarno, I.R. Soekarno, tanggal 1. Kemerdekaan adalah jembatan emas. Apa makna jembatan emas? Jembatan itu penghubung. Emas adalah logam mulia, penghubung yang mulia. Jadi ada jembatan dalam negeri dan ada jembatan keluar negeri. Semua jembatan emas. Jembatan ke dalam negeri adalah jembatan
antara generasi dahulu, generasi sekarang ini, generasi yang akan datang. Ini supaya tidak putus, perlu diadakan jembatan emas. Jembatan emas keluar negeri dari Indonesia, seluruh negara-negara, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ini jembatan keluar, jembatan dalam. Generasi Indonesia yang sudah mewarisi, meninggalkan sesuatu yang menimbulkan rasa kebanggaan, seperti yang saya sebutkan tadi. Sumpah Pemuda, Sumpah Negara. Presiden waktu itu sebelum melaksanakan tugas harus sumpah. Baca sendiri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus sumpah. Bagi yang pasal 9, baca sendiri yang jelas. Ini sumpah. Sumpah Pemuda lanjutan dari Sumpah Gajah Mada, Sumpah Sakti Palapa tahun 1331. Zaman kejayaannya Majapahit, zaman Raja Payakumbuh. Apa yang saya telah sebutkan tadi, itu adalah warisan tinggalan yang diwariskan oleh generasi dahulu kepada generasi sekarang ini. Generasi dahulu generasi perdobrak, generasi penata. Sekarang ini generasi penikmat. Wahai generasi penikmat, jangan lupa. Jangan lupa. Terhadap generasi yang pahlawan itu, kalau yang terkenal lebih dari 200 pahlawan, mungkin 300. Tapi banyak pahlawan yang tidak terkenal, seperti ibu-ibu yang lain pahlawan-pahlawan. Apa itu bukan pahlawan? Coba kalau kita pergi ke kota-kota besar, mesti yang kita lihat jalan apa? Jalan apa ini? Jalan ini, Jalan Soekarno, jalan dan sebagainya. Ini supaya perasaan kita terduga, jangan melupakan jasa pahlawan kita ini. Baca sendiri dalam buku orang-orang besar di Indonesia. Karyanya Tamarjaya 4 jilid. Baca sendiri dalam peta pahlawan. Banyak buku-bukunya.
Jangan hanya dibaca saja, harus dimengerti. Karena membaca itu bukan tujuan. Tujuannya mengerti dengan apa yang dibaca. Jangan hanya kita dilupakan oleh macam-macam keadaan ini. Dilupakan oleh kenikmatan. Setelah ingat harus syukur, seperti mensyukuri hari pahlawan Indonesia ini. Mereka itu semuanya mengorbankan apa yang ada pada dirinya dengan ikhlas. Bukan ikhlas, bukan rekayasa. Bukan kepentingannya diri sendiri, kepentingan kita bersama, kepentingan Indonesia Raya, bukan Indonesia Mini. Jadi kewajiban generasi sekarang ini meningkatkan Taman Mini Indonesia, ditingkatkan menjadi Taman Raya Indonesia Indah Jaya. Jangan hanya terus-menerus mini. Ini kewajiban kita sama-sama. Dan generasi sekarang ini generasi penikmat. Mestinya jadi generasi syukur, mensyukuri apa yang telah kita nikmati, yang membanggakan rasa. Dan kita harus mencontoh apa yang positif itu ditinggalkan oleh generasi dahulu untuk generasi yang akan datang. Apa yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Jangan melupakan sejarah, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Satu contoh, tiap 17 Agustus berapa dana yang dikeluarkan untuk nanggap untuk perlombaan. Kadang-kadang dalam tanggapan itu banyak orang melihat tawuran. Manfaatnya apa? Dikurangi saja dana itu. Jangan hanya untuk nanggap, dikurangi saja untuk mensyukuri peristiwa-peristiwa yang membanggakan nasional itu. Bangun rumah syukur untuk mensyukuri Sumpah Pemuda, rumah syukur untuk mensyukuri kemerdekaan dan sebagainya. Rumah syukur untuk mensyukuri 10 November. Ini paling manfaat, bisa dinikmati beberapa tahun oleh bangsa Indonesia yang belum
menikmati kemerdekaan sudah sekian tahun masih belum ada sebagian yang belum menikmati. Kasih rumahnya belum layak dihuni. Sanggup? Alhamdulillah. Jangan khawatir larat. Pokoknya sodakoh. Baik rumah, gedung-gedung, susun, semuanya itu sementara, rumah sementara. Rumah abadi kita berapa meter? Hanya berapa meter? Kalau sudah mati selesai. Oh iya. Semuanya ditinggalkan, walaupun seperti istana, ya, ditinggalkan. Dan harapan saya mudah-mudahan ini harapan, mudah-mudahan ini berbarengan dengan pilihan presiden. Ya. Harapan saya mudah-mudahan tokoh-tokoh yang akan datang ini tokoh-tokoh yang syukur. Jangan memiliki sendiri, jangan memiliki golongan dewe. Tapi kita ini tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa. Harus bersama-sama. Jadi kalau aku masyarakat bersama. Lihatlah yang dicengkerem lambang negara ini apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tadi saya katakan harus jembatan emas yang pertama. Itu aspirasi saya. Kalau saya menerangkan jembatan emas ini, ya butuh waktu panjang dan keterangan saya hanya global saja. Titik 2 sinar emas menyinari Indonesia ini apa? Apa titik 2 ini? Titik 2 ini jilatan api emas maknawi yang tingginya 17 meter sebagai mahkota Indonesia dipasang di tengah-tengah lapangan IKDA. IKDA itu Ikatan Daerah-Daerah Seluruh Indonesia. IKDA sekarang dikatakan Monas. Itu lambang mahkotanya Indonesia. Banyak jutaan orang yang sudah mengunjungi Monas, banyak. Tapi berapa orang yang mengerti kalau itu mahkota ini jilatan api emas tingginya 17 meter.
Jilatan Abi Mas Mahnawi itu tidak pernah padam selama 434 tahun. Tak pernah dan tidak bisa dipadamkan. Tidak pernah padam dan tidak pernah tak bisa dipadamkan. Tidak bisa dipadamkan oleh Portugis, tidak bisa dipadamkan oleh Prancis, tidak bisa dipadamkan oleh Inggris, tidak bisa dipadamkan oleh Belanda, tidak bisa dipadamkan oleh Jepang. Sampai pun tidak bisa dipadamkan oleh sekutu. Coba itu saja sejak zaman Portugis sampai ke 45 ini, berapa tahun tidak bisa dipadamkan. Hanya gelombangnya saja, ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi jiwanya itu tetap tidak bisa dipadamkan. Kenapa tidak bisa dipadamkan? Karena itu sumbernya dari api berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berkat Allah, jadi tidak bisa dipadamkan. Sia-sialah manusia kalau memadamkan. Nah itu dijadikan lambang ya, mahkotanya Indonesia. Itu tetek emas, tetek sinar emas yang kedua, tetek sinar emas yang ketiga, tetek sinar emas yang ketiga, jantungnya NKRI. Jantung NKRI itu di dalam lambang negara kita Garuda Pancasila, yang di dadanya ada seperti jantung, di dalam jantung dalam, karena ada 2 perisai. Perisai luar isinya 4, perisai dalam hanya 1. Bintang emas sudut 5. Bintang emas sudut 5. Itu lambang apa? Dijadikan jantung. Bintang itu lambang ketuhanan. Kok sudut 5? Baca sendiri dalam kitab sucinya negara NKRI. Ada ketuhanan yang maha kuasa, ada ketuhanan yang maha esa, ada ketuhanan yang maha cahaya, ada ketuhanan yang maha dekat, ada ketuhanan yang maha rahmat. Itu lambangnya. Maka Maha Esa, Maha Tunggal ya, Maha Kuasa, Maha Berkat, Maha Rahmat,
Maha Cahaya, Nurun ala nur. Kalau dalam kitab suci Al-Quran, Nurun ala cahaya di atas. Itu tidak bisa bukan. Karena bangsa Israel, bangsa yang beriman. Seluruh bangsa Israel beragama, walaupun namanya berbeda-beda, tapi semuanya itu sumbernya iman. Dari bangsa yang beriman, bukan bangsa kafir. Makanya Fir'aun modern, ya, Fir'aun modern penuh haika. Berapa korban orang-orang Indonesia karena tidak mau akan menyembah matahari ke sana. Nah, punya keturunan dewa matahari diseksa, dibunuh. Itu Fir'aun modern itu. Gak akan menguasai Timur Raya. Abu Jahal modern tewas di Surabaya. Abu Jahal itu modern. Banyak harga itu Fir'aun modern. Keterangan saya ini hanya global. Kalau diterangkan falsafahnya, Masya Allah, Masya Allah. Makanya harus rukun, harus cinta. Maka saya namakan organisasi cinta tanah air Indonesia. Kalau tidak ada cinta, bisa perang saudara, sebangsa, perang seagama, perang seiman. Ini dibuktikan oleh dunia. Maka harus kita itu toleransi umat beragama. Karena keyakinan itu dijamin oleh negara. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, tarikh Nabi Muhammad, namanya Sirah Ibnu Hisham. Waktu umat Islam di Mekah ditekan di luar peri kemanusiaan oleh orang-orang kafir. Sejak Nabi Muhammad belum mengadakan organisasi, karena belum hijrah ke Madinah. Lapor kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak bisa berdaya apa-apa, tidak bisa berdaya apa-apa. Kemudian hanya berkata, lau kharajtum ila ardil habasah kana yalika maladun la yilanu ahadin wa ya ardi sidikin. Jika kamu keluar dari Mekah ini ke negeri Ethiopia, di sanalah ada seorang raja yang tidak pernah zalim kepada siapa pun. Kamu nanti aman.
Kamu bisa nanti aman melaksanakan keyakinanmu, melaksanakan agama-agama. Dan itu Aldus sedikit. Waktu itu yaitu agama Kristen Ortodoks. Jadi pertama ada suaka agama itu dari Mekah, dari orang sekabat-sekabat sampai menantunya Nabi Muhammad sendiri ikut di sana 2 gelombang. Itu dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Kemudian oleh karena tahu dengan sembunyi-sembunyi melintasi Laut Merah ke sana, akhirnya orang-orang milih orang-orang pintar diplomasi kelompok barang-barang binatang utusan ke Ethiopia nyogok Raja Ashana. Sudah diatur di skenario. Yang pertama harus disogok rajanya. Ada yang pertama itu yang sekeliling raja itu. Setelah itu baru rajanya. Kemudian yang waktu itu yang pimpin rombongan pamannya Nabi Muhammad sendiri, namanya Sayyid Ja'far. Kemudian raja yang adil itu dalam kitab itu diceritakan dipengaruhi sekelilingnya supaya pihak-pihak yang hijrah dikembalikan lagi ke Mekah. Akhirnya raja itu ini karena pulang, tapi saya sendiri belum periksa, gak gampang dipercaya. Belum periksa orang-orang yang hijrah ke sini. Setelah itu diperiksa, ternyata bohong berita itu. Semua bohong. Akhirnya kita bawa semua barang-barang yang berharga digunakan. Jangan kamu sekali-kali memaksa orang ini kembali. Ini jaminan negara. Saya lah satu-satunya negara yang ditunjuk oleh Muhammad untuk melindungi umat Islam. Buat kalian kericutan. Karena ini kalau kamu maksa, kamu lawan negara. Itulah contoh-contoh dari agama lain itu. Makanya dalam Al-Quran disebut akrabun mawaddah atau begitu. Saudaranya istrinya Rasulullah Waraqah bin Nawfal itu juga agamanya Kristen Ortodoks. Saudara sepupunya Siti Khadijah. Oleh karena saya baca kitab suci, sumbernya hanya satu keimanan, dan membaca kitab undang-undang dasar
bahwa ini berkeyakinan agama ini jalur negara. Saya usaha jadi mendirikan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Jiwanya manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Pertama saya akan berangkat dari seminar Suta Soma di rumah makan saya sendiri, namanya Rumah Makan Yusro, belum jadi hotel, Yusro, Jalan Soekarno nomor 25. Setelah saya pilih nomornya, terus saya pilih lagi Soekarno-Hatta. Oleh terpopuler dua orang itu, putra Indonesia yang paling populer di dunia ini Soekarno-Hatta, Dwi Tunggal. Terus saya pilih lagi, ini saya berangkat dari mana? Dari seminar. Seminar apa ini? Seminar Suta Soma, kitab sucinya agama Buddha, kalangan Butan Tular. Sejaman dengan Gajah Mada. Jadi saya turun semi dan mengingat. Semi tunggu simarnya ini berkembang. Alhamdulillah sudah 12 tahun sekarang sudah menjadi organisasi nasional, tadinya lokal. Nah ini berkat keuletan semua pihak yang seminar. Jadi organisasi persaudaraan kita ini bukan kepunyaan saya sendiri, kepunyaan kita semua, ya, kepunyaan kita semua. Jadi saya membuat organisasi penghubung antara satu agama dengan agama yang lain, antara satu suku dengan suku. Jadi saya mencontoh generasi yang dan generasi sekarang ini, apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi yang akan datang? Harus memberi contoh-contoh yang baik, mensyukuri, ya, syukur kepada generasi-generasi. Sebab Rasul sudah berfirman, malam yaskuinas lam yaskuilah. Barang siapa yang tidak syukur kepada sesama manusia, tidak syukur kepada Allah. Jadi syukur kepada sesama manusia itu pintu syukur kepada Allah. Kalau kita cinta kepada tanah air kita, tanah air kita ini ciptaan Allah, realisasi dari cinta Allah kepada kita. Jadi kalau kita cinta kepada tanah kita, bertemulah cinta kita kepada cinta Allah. Jadi namanya cincin. Cinta. Jadi meningkatkan cinta. Dari cinta ciptaannya
kemudian naik kepada cinta Sang Pencipta. Misalnya orang tani senang karo tanduran itu baik, padinya hijau baik. Kalau demikian saja harus cinta kepada yang membuat padi. Jadi namanya cinta mi'raj. Nah itulah yang perlu saya sampaikan ini. Jadi saya global saja, sumbernya titik tiga sinar emas menyinari seluruh kepulauan Indonesia. Mudah-mudahan keterangan saya yang global ini bermanfaat kepada diri saya, bermanfaat kepada kita semuanya. Sekian.